Bismillahirrahmanirrahim. Aduh gitu ya. Ibu kalau sakit kan aduh gitu ya. Dalam bahasa Arabnya disebut anin. Jadi Imam Ahmad di saat sakit keluar anin, keluar kalimat aduh. Saking sakitnya yang ia derita atau penyakit yang diderita Imam Ahmad. Kemudian orang sebelahnya mengatakan, ya Imam, anna kalimatal anin minal kalam wal kalamu yuktab. Imam, kalimat aduh itu bagian daripada ucapan, dan ucapan itu akan dicatat malaikat. Langsung diam. Imam Ahmad langsung diam. Dia padahal merasakan sakit yang luar biasa. Dia tidak mau mengatakan aduh, karena diingatkan bahwa kalimat aduh itu bagian daripada kalimat, dan kalimat itu akan dicatat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya diam dia. Dia hanya rasakan aja sakitnya. Oh, kalau ibu bukan aduh, jerit-jerit lagi. Padahal kalimat aduh saja itu sudah dicatat. Gimana ibu jerit-jerit, uling-uling, kadang-kadang mencaci maki orang gitu ya. Kadang-kadang suaminya suruh ngambil apa minuman ke obat telat sedikit kalau lagi sakit kan, oh ya, kena hantam pula lah suaminya. Makin sakit lagi itu kepalanya. Tapi kalau sabar seperti Nabi Ayub bisa dijalani. Ya, ingat kalau sakit itu, makanya kenapa ulama mengatakan kalau orang sedang sakit itu coba besarkan harapan, sedikitkan rasa takut. Besarkan harapan, sedikitkan perasaan takut. Sebab boleh jadi harapan itulah yang akan membawa amalan terakhir dia, kalaupun Allah takdirkan dia meninggal. Boleh jadi itu amalan terakhir dia, harapan dia yang berupa husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, berbaik sangka dengan Allah Azza wa Jalla. Karena orang sakit itu setan lebih dekat tuh, diganggunya supaya ibu putus asa. Dan kalau bisa, kalaupun Allah akhiri hidupnya dengan kematian, kalau bisa dia sedang putus asa. Dan putus asa itu dosa besar. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Imam Ibnul Qayyim di sini mengatakan, keyakinannya tentang kebaikan takdir Allah membuatnya tidak merasakan lagi pahitnya musibah. Ini kalimat penting. Ibu kalau seandainya mengatakan apapun yang Allah takdirkan itu baik, apakah takdir itu takdir baik ataukah takdir itu tidak baik, tetap ibu kita katakan baik. Ini ada kebaikan di dalamnya, karena Allah tidak mungkin menciptakan keburukan itu buruk 100%. Pasti ada kebaikan di dalamnya. Contoh nih, Allah menciptakan iblis. Apakah iblis itu buruk 100%? Allah menciptakan Fir'aun. Apakah Fir'aun itu buruk 100%? Allah menciptakan Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah ketika Allah menciptakan Abu Jahal, Abu Lahab itu buruk 100%? Tidak ada. Allah itu menciptakan keburukan 100%. Pasti di balik itu ada kebaikan. Kalau tidak ada iblis, tidak ada neraka dan surga. Kalau tidak ada iblis, tidak bisa dipisahkan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau tidak ada iblis, tidak bisa dipisahkan mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas, kan? Berarti adanya iblis itu ada kebaikan, supaya tahu mana yang jujur imannya, mana yang tidak jujur imannya, mana yang jadi pengikut iblis, mana yang menjadi musuh iblis. Jadi tidaklah Allah menciptakan keburukan itu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Karena tidak ada keburukan itu yang 100%. Pasti ada kebaikan di situ. Artinya kalau seandainya kita mengikuti perkataan Imam Ibnul Qayyim itu, setiap takdir itu dianggap baik, kata beliau, tenang hati kita ini. Tenang hati kita ini kalau seperti itu. Tapi kan kenyataannya sulit. Ibu nganggap baik itu kalau takdirnya baik, kan ya. Kalau takdirnya tidak baik itu ya
Enggak akan mengatakan ini kebaikan bagi saya, yang ada ini keburukan bagi saya. Coba kita perhatikan sejarah Nabi SAW. Di permulaan dakwah Nabi SAW itu tidak ada yang menghormati. Tidak ada yang menghormati Nabi SAW di permulaan dakwah. Yang ada Rasul dikatakan tukang sihir, yang ada Rasul dikatakan gila, yang ada Rasul dikatakan perangkai syair, yang ada Rasul dikatakan pemecah belah, macam-macam ucapan orang itu. Nabi tidak selamat dari ucapan orang. Semua mencaci maki dia. Sampai akhirnya kemudian dia harus hijrah ke Taif. Kemudian penduduk Taif bukan hanya menerima dakwah Rasul yang ada lebih keras dibandingkan permusuhnya orang-orang Quraisy, bahkan wanita-wanita ikut melempar dengan batu mencaci maki. Anak-anak kemudian meletakkan duri di jalan supaya Rasul tersakiti, dan laki-lakinya melempari Nabi SAW dan mengusirnya. Tapi Nabi SAW tidak pernah mengeluh kepada Allah. Ini hebatnya Nabi. Kita ini punya Nabi super hebat. Nabi tidak mengeluh. Padahal Nabi SAW itu disakiti luar biasa, bukan hanya dari ucapan, dari perbuatan pula gitu. Tapi Nabi SAW mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan apa? Innama ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati 'alan nas. Ya Rabb, aku hanya mengadukan kelemahan diriku, tidak sanggup menghadapi mereka, dan sedikitnya pengalamanku untuk menghadapi mereka. Kemudian di ujung doa Nabi SAW, illam takun alayya sakhatun fala ubali. Kalau seandainya orang-orang Taif yang melempari aku dengan batu, kotoran dan sandal itu bukan bagian daripada azabmu ya Rabb, tidak ada masalah. Kalau itu bukan bagian dari azabmu kepada aku, tidak ada masalah bagiku. Silahkan mereka mencaci, memaki, menghina aku, silahkan. Tapi itu bukan bagian azabmu kepadaku. Coba Bu, kalau ibu dapat musibah, ibu ngomong gitu kan enak Bu. Ya. Si fulan menyakiti ibu, nggak apa-apa. Kalau itu bukan azab Allah, nggak masalah. Rumah ibu kebakar, ya nggak apa-apa. Selama ini bukan azab bagiku, nggak apa-apa. Suaminya meninggal, nggak apa-apa. Selama ini bukan azab Allah. Kan kalau kayak gitu kan enak Bu. Ya. Ini enggak, terbakar loh itu rumahmu. Itu rumah tetangga tuh. Kan gitu ya. Suaminya jatuh. Itu tuh suami tetangga tuh. Suami saya ada di sini, selamat, alhamdulillah. Ya. Jadi Nabi SAW memberikan konsep kepada kita dalam menghadapi situasi sulit, situasi musibah, dengan mengatakan selama musibah yang menimpa diriku bukan azab dari Allah, tapi itu bentuk kasih sayang Allah, enggak apa-apa. Dah masalah musibah-musibah itu, silahkan timpakan musibah itu kepadaku. Selama itu bukan azab, itu bentuk musibah, itu rahmat Allah kepada kita. Itulah konsep Nabi SAW, mengadukan setiap permasalahan kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan, siapa yang punya masalah kemudian ibu angkat kedua tangan, kemudian ibu panggil Allah dengan mengatakan ya Rabb, maka ucapan ya Rabb itu tidak akan mengecewakan ibu. Ucapan ya Rabb tidak akan mengecewakan ibu. Ibu kalau ada masalah, adukan segera kepada Allah Azza wa Jalla, agar Allah Rabb kita itu menyelesaikannya. Maka siapapun yang mengangkat kedua tangannya dan mengatakan ya Rabb, pasti masalahnya akan diuraikan. Karena masalah itu kalau diberikan kepada
zat yang bisa menyelesaikannya, maka akan mudah diselesaikan. Maka sering saya katakan, kalau ada masalah yang pertama diadukan itu kepada Allah, jangan kepada yang lain dulu. Begitu dalamnya perkataan Imam Ibnul Qayyim di sini, bahwa keyakinan tentang kebaikan takdir Allah membuatnya tidak merasakan lagi pahitnya musibah tersebut. Lihat Bilal ibnu Rabah saat disiksa, semua budak yang masuk Islam yang sama dengan Bilal tidak sanggup untuk mendapatkan siksaan seberat Bilal. Tapi Bilal dengan entengnya ketika dicambuk oleh Umayyah bin Khalaf majikannya dan tidak berhenti kecuali kelelahan, kemudian diikat di batu, kemudian diterikan di tengah matahari, di tengah matahari di atas kepala. Tapi Bilal hanya mengatakan ahadul ahad. Kenapa Bilal merasakan nikmat siksaan itu? Kenapa ketika Bilal ditanya, apa rahasiamu kok sanggup kamu untuk bertahan dari siksaan orang-orang Quraisy kepadamu ya Bilal? Apa jawaban Bilal? Ini bagus jawaban Bilal. Kata Bilal, karena aku campurkan halawatul iman bimararatil adha. Karena indahnya, manisnya, lezatnya keimanan lebih mengungguli daripada keperitan azab yang aku rasakan. Lihat bagaimana Bilal memberikan konsep hidup bahagia kepada kita ini. Apa kata Bilal? Karena lezatnya iman itu mengalahkan keperitan penderitaan. Itu yang menjadikan aku tidak merasakan cambukan-cambukan itu. Kenapa? Karena iman itulah yang mendominasi dalam hatiku. Kelezatan iman itu yang melupakan segalanya. Harusnya kita seperti itu. Ambil konsep Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Jadi kalau seandainya kita ditimpa musibah nih, maka segera ibu melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan kepada Allah itulah penentram jiwa dan raga dalam bab ini. Supaya ketika ibu taat, mulai ketika musibah itu makin ditingkatkan ibadahnya, nanti kelezatan ibadah yang ibu lakukan itu akan mengurangi memikirkan musibah yang sedang menimpa ibu. Itu maksudnya. Ya memang berat, tapi kan harus dilatih, ya. Kemudian mu'alif rahimahullahu ta'ala mengatakan, ia pun menyadari kalau dirinya semata-mata seorang hamba yang suka ataupun tidak suka mesti menjalani takdir Rabbnya. Manusia tidak mungkin lepas dari takdir, siapapun dia. Maka apabila redha akan hal itu, niscaya ia akan mendapatkan keredhaannya. Namun apabila dia tidak redha, maka kemurkaannya lah yang akan diperoleh. Kemarin sudah saya singgung macam-macam orang dengan musibah itu kan. Maka yang terburuk dari orang yang mendapatkan musibah itu, apabila satu hatinya tidak ikhlas, lisannya tidak redha karena mencela Allah, dan juga dia marah seolah-olah musibah itu azab yang sedang ditimpakan kepadanya. Ini seburuk-buruk orang yang mendapatkan musibah kemudian dia melakukan hal yang seperti itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Inilah perkataan mu'alif. Kemudian yang terakhir beliau tutup, kasih sayang secara batin ini merupakan buah dari muamalah batiniyah, kesalehan batin yang disebut sebelumnya. Semakin soleh batinnya, semakin bertambah kasih sayang secara batin yang diperolehnya. Sebaliknya, semakin berkurang kesolehan batinnya, maka semakin berkurang kasih sayang secara batin yang diraih. Maksudnya tetap kembali kepada kesolehan hati. Kalau hati ini baik, maka
badan juga akan tergerak untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau hati ini jahat, maka badan pun akan tergerak untuk melakukan kejahatan. Makanya di tempat lain saya jelaskan pembahasan tentang rahatul bal. Di antara satu sifat penduduk sorga itu adalah Allah anugerahkan kepada penduduk sorga itu rahatul bal, kebahagiaan mutlak pada hatinya. Karena seluruh penduduk sorga itu cuma satu hati, Bu. Kalau kita di dunia kan banyak hati. Walaupun ibu kumpul di satu pengajian nih, yang kumpul-kumpul di sini itu kan macam-macam kan hatinya, Bu. Ada yang hatinya sedang dendam sama kawan sebelahnya. Ada yang hatinya memikirkan hutang mau bayar ke sebelahnya. Ada yang hatinya sedang terpikir macam-macam kan, Bu ya. Itu di dunia itu kan hati macam-macam tuh. Tapi kalau di sorga itu cuma satu hati, Bu. Ya. Jadi di sorga itu satu hati karena Allah cabut segala sesuatu yang bisa menyedihkan hatinya. Makanya penduduk sorga itu tidak ada yang dendam, tidak ada yang hasad, tidak ada yang marah, tidak ada dengki, tidak, pokoknya betul-betul wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut segala sesuatu yang bisa mengotori hatinya, sehingga semua penduduk sorga itu ata biqalbin salim, datang dengan buah hati yang selamat. Kenapa? Dan itulah rahasia kenapa penduduk sorga bahagia. Ya. Rahasia kenapa penduduk sorga itu bahagia, karena hatinya tidak ada penyakit, semua dicabut. Maka rahasia besar bahagia itu sekali lagi adalah dengan cara rahatul bal. Bahagiakan hati, maka yang lainnya bahagia. Tapi kalau hati sempit, yang lain ikut sempit. Itu yang dikatakan Ibnul Qayyim di sini. Yang penting hati itu tenang, maka yang lain ikut tenang. Tapi kalau hati tidak tenang, yang lain tidak akan tenang. Makanya kenapa hati para ulama, walaupun badan-badan mereka di penjara, Bu, para ulama itu tidak pernah merasakan sedih. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, kalau seandainya para raja, kalau seandainya anak-anak raja itu tahu betapa bahagianya kita para ulama di dalam penjara, tentu mereka akan datang menghunuskan pedang-pedang mereka di kepala kita. Ini ucapan para ulama salaf dulu. Kalau seandainya para raja dan anak-anak raja itu mereka mengetahui betapa bahagianya kita para ulama di penjara ini, tentu mereka akan datang dengan pedang dan memenggal kepala kita. Kenapa jasad-jasad para ulama, walaupun mereka di penjara seperti Ibnu Taimiyah di penjara sekian tahun, Imam Ahmad di penjara sekian tahun, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, para ulama salaf dulu itu banyak di penjara oleh pemerintah, tapi mereka tenang-tenang saja. Karena yang di penjara itu hanya fisiknya saja, hatinya tidak di penjara. Makanya kemudian batinnya tenang-tenang saja para ulama itu, karena mereka menyangka silahkan badan saya kalian penjara, tapi hati tidak bisa dipenjara. Makanya kenapa hati para ulama itu adalah hati yang sangat mulia, dan kemuliaan hati itu ada pada hati tidak berubah. Coba, Bu, kalau bisa hati ibu itu jangan berubah. Baik mendengar orang yang mencela ibu, baik mendengar orang yang memuji ibu, jangan berubah. Sebab ibu ini kadang udah berubah masalahnya. Kalau ada yang muji, langsung ambil cermin. Betul nggak ya orang itu ngomong saya? Kayaknya langsung besar lah hidungnya tuh, Bu. Tapi kalau dengar ada orang yang mencela, langsung ciut, langsung terasa terhina dengan ucapan orang. Coba kalau seandainya kita jadikan sama antara pujian dan celaan. Anda mau mencela silahkan, Anda memuji ya silahkan. Hati saya tidak pernah berubah.
bahagia Bu kalau kayak gini. Ibu bisa tidak mempedulikan celaan dan pujian, tidak menjadikan memuji kemudian besar kepala kita, tidak pula menjadikan celaan itu mengecil pula kepala kita. Karena orang-orang yang mereka meladeni ucapan orang ketika memuji, tiba-tiba kemudian besar kepalanya, ketika ada yang mencela kemudian kecil, terasa kecil dan hina kita, itu biasanya hidupnya tidak bahagia. Cobalah jadikan kemuliaan itu bukan dari pujian orang, dan juga jangan pernah menjadikan sebuah kehinaan itu karena celaan orang. Celaan orang itu tidak menjadikan ibu terhina, sebagaimana pujian orang tidak menjadikan ibu ini naik pangkat dan derajatnya. Karena izzah itu hanya milik Allah. Siapapun yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, tidak ada satupun makhluk merendahkannya. Tapi kalau Allah sudah merendahkannya, satu dunia mau mengangkat derajatnya tidak akan bisa. Maka kemuliaan itu hanya milik Allah. Walillahi izzatu jami'ah. Kemuliaan itu hanya milik Allah semuanya. Mintalah kepada Allah. Karena terkadang kalau kita melihat orang-orang yang ketika kita sukses mereka tepuk tangan, mengucapkan selamat, tapi ketika kita telungkup, ketika kita gulung tikar dan bengkrak, tangan yang digunakan untuk menepuk saat keberhasilan kita, mereka letakkan di muka-muka saat ketika kita gagal dalam usaha. Lalu apa gunanya tepuk tangan itu? Ya. Ketika kita sukses, mereka tepuk tangan. Ketika kita kemudian jatuh, mereka pun meletakkan tangan di muka-muka mereka. Ketika sukses, mereka mau datang kepada kita. Ketika kita jatuh, mereka sudah satu persatu mundur menjauhi kita. Itulah manusia. Lah karena manusia seperti itu, tidak perlu kita ini datang kepada manusia. Kalau ada masalah datang kepada Allah. Karena sifat manusia seperti itu, Bu. Kalau ibu berhasil, mereka datang. Ibu ini kayak gula. Orang itu kayak semut datang semua ke ibu, ya ibu. Kalau ibu lagi susah, jauh-jauh. Jangan tuh. Ini orang ini kalau dekat-dekat kayaknya mau pinjam uang nih. Saya tahu nih orang susah nih. Kan ada orang kayak gitu. Tapi kalau dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah lah sumber dari segala solusi. Inilah Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala memberikan kepada kita nasihat-nasihat yang indah soal kebahagiaan dengan ketenangan hati dengan cara ketaatan kepada Allah. Itulah penentram jiwa dan juga raga kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini saja yang bisa sampaikan, Bu. Taib, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Apa tuh? Oh gitu. Jadi yang nanya siapa? Yang di atas ke yang di bawah? Ya kalau yang nanya di bawah, yang jawab di bawah juga, Bu ya. Saya kan jawabnya yang di atas saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Bisa diulang nggak nih soalannya? Memang betul juga nih, gara-gara suara bor di bawah jadi kena bor juga telinga saya. Disambung aja dengan orang depan tuh. Atau suruh duduk ke depan ini di balik tabir nih. Ya. Menangisnya kenapa? Oh, setelah hijrah itu ingat dosa dulu. Oke. Jadi keras. Harusnya makin lama ngaji makin khusyuk ya. Iya. 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 Ya, alhamdulillah. Dahulu ada seorang sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Handalah. Jadi ada sahabat Rasul namanya Handalah. Handalah itu sahabat yang dibesarkan para malaikat. Gara-gara ketika dia gugur mati syahid, dia sedang junub. Makanya disebut Handalah itu ghasilul malaikat. Jadi satu kisah dari Handalah. Satu hari Handalah ini datang ke Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Ya Abu Bakar, jangan-jangan saya munafik." Kata Abu Bakar, "Kenapa?" "Iya, jangan-jangan saya munafik, wahai Abu Bakar." "Iya, kenapa?" Kata Handalah, "Ya Abu Bakrin, sesungguhnya kalau saya duduk di majelis Nabi, kemudian Nabi SAW menceritakan tentang sorga dan neraka, kayaknya sorga itu di pelupuk mata, kayak neraka itu di pelupuk mata, seolah-olah betul-betul melihat sorga dan neraka kalau hadir di majelis Nabi. Tapi kalau mulai keluar dari majelis Nabi kemudian disibukkan dengan perkara dunia, kembali kepada keluarga, disibukkan dengan perkara dunia, seolah-olah sorga dan neraka itu hanya dongeng-dongeng belaka saja. Apa saya ini munafik? Apa saya munafik?" Kata Abu Bakar, "Apa yang kau rasakan, aku juga merasakannya. Kalau gitu yuk kita sama-sama datang kepada Rasul." Akhirnya Abu Bakar dan juga Handalah ini datang kepada Rasul.